Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Apa kabar? Dengan iman kita percaya bahwa kita ada dalam keadaan yang baik, ada dalam keadaan yang sehat, ada dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kembali kita bertemu dalam edisi Sarapan Rohani GKPB Jemaat Galanding yang Aben Base, Kamis 23 Maret 2023. Sebelum kita bersama-sama akan kembali melakukan segala aktivitas tanggung jawab kita pada hari ini, saya rindu mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita bersama-sama kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersama-sama menyiapkan hati dan pikiran kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa yang setia, yang mengasihi kami dengan kasih-Mu yang kekal. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Engkaulah Allah yang layak menerima semua pujian dan pengagungan dari kami umat-Mu. Kami sungguh bersyukur Bapa, sepanjang malam Tuhan boleh memberkati kami dalam istirahat kami. Tuhan memberkati kami sehingga pada pagi hari ini kami boleh bangun ada dalam keadaan yang selamat. Kami sehat, kami kuat, kami diberkati, semua oleh karena kasih setia Tuhan. Dan saat ini Bapa, sebelum kami memulai segala aktivitas pekerjaan kami rindu untuk kembali kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Sebab hanya di dalam firman-Mu Tuhan, kami beroleh kekuatan, hanya di dalam firman-Mu kami beroleh jalan keluar dan kemenangan. Terima kasih ya Bapa. Berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau yang mengurapi bibirnya Tuhan, sehingga apa yang diperkatakan adalah sesuai dengan isi hati Tuhan. Berkati kami akan mendengarkan, biarlah Roh Kudus mengurapi. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari dua ayat. Yang pertama terambil dari Mazmur 65 ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata, Engkau yang meredakan deru lautan, deru gelombang-gelombangnya, dan kegemparan bangsa-bangsa. Dan ayat yang kedua terambil dari Roma 8 ayat yang ke-15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Firman Tuhan pada pagi hari ini diberikan judul Hak Istimewa dari Allah. Kata privilege jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti hak istimewa yang hanya bisa dinikmati oleh orang-orang tertentu. Hak istimewa ini bisa didapatkan karena adanya relasi atau hubungan yang dekat dengan si pemilik kekuasaan. Mungkin hubungan kita dengan seorang raja, presiden, mungkin atau dengan pejabat-pejabat pemerintahan. Dengan adanya privilege ini maka akan sangat memudahkan kita dalam melewati birokrasi yang rumit. Kita akan lebih mudah mengurus dalam segala sesuatu karena begitu kuatnya legitimasi yang diberikan oleh si pemberi kekuasaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan juga menyediakan privilege atau hak istimewa kepada kita. Hak istimewa disediakan Tuhan kepada setiap orang berdosa yang mau percaya kepada Yesus dan menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dalam Roma 8 ayat 15-16 dikatakan bahwa ketika kita menerima Yesus sebagai Allah kita, maka kita akan menerima roh yang menjadikan kita anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ketika dengan iman kita percaya kepada Yesus, Allah mengangkat kita menjadi anaknya. Dia menempatkan kita dalam kedudukan sebagai anak. Karena kebaikan Allah lah
orang percaya diterima menjadi keluarga Allah dan menjadi ahli waris Allah bersama-sama dengan Kristus. Roma 8 ayat yang ke-17. Istilah ya Aba, ya Bapa mula-mula dipergunakan Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Bila roh yang menjadikan kamu anak Allah itu di dalam kita berseru, ya Aba, ya Bapa, itu tidak lain adalah roh sang anak yang dilahirkan kembali ke dalam kita dan berseru kembali kepada Bapanya. Roh yang menyucikan kita serta membimbing kita untuk memanggil Allah sebagai Bapa dengan penuh kesadaran. Ungkapan ya Aba, ya Bapa merupakan suatu bentuk relasi yang khusus dan intim yang Allah tetapkan bagi mereka yang percaya kepada nama Yesus. Itulah doa yang diajarkan oleh Yesus kepada para muridnya. Bapa kami yang ada di surga. Matius 6 ayat yang ke-9. Sungguh luar biasa keajaiban kasih karunia-Nya bagi kita yang mau percaya kepada Yesus. Sebagai anak Allah, ada warisan yang diberikan Bapa bagi kita sebagai anaknya. Yang pertama, Allah mewariskan kerajaan surga. Dalam Kolose 1 ayat yang ke-13, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Sebab kita adalah anak kerajaan dan Bapa membawa kita masuk dalam kerajaan anaknya yang terkasih. Kerajaan itu dimulai dengan kelahiran baru. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Itu terdapat dalam Roma 14 ayat yang ke-17. Kita akan mewarisi kerajaan sepenuhnya dalam waktu yang akan datang. Dalam Matius 25 ayat 34 janji firman Tuhan, dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Warisan kedua yang disediakan Allah bagi kita yang mau percaya di dalam nama Yesus, yaitu hidup yang kekal. Istilah kekal menunjuk secara utama pada mutu hidup, bukan pada lamanya. Hidup kekal dimulai pada saat orang berdosa yang bertobat lalu percaya. Dalam Yohanes 5 ayat yang ke-24, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Dan warisan yang ketiga yang Tuhan anugerahkan bagi kita, yaitu berkat-berkat Allah. Kita dipanggil untuk mewarisi berkat dari Bapa kita. Bapa memberi kita kasih karunia demi kasih karunia, berkat rohani, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Sungguh begitu besar kasih Allah dalam hidup kita, sehingga kita yang sebenarnya tidak layak karena dosa-dosa kita, oleh karena kasih-Nya Tuhan melayakkan dengan pengampunan dan darah-Nya. Bahkan Tuhan mengangkat kita menjadi anak-anak-Nya. Bagaimana cara kita merespon kasih Allah yang demikian besar dalam hidup kita? Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah senantiasa bersyukur dan tetap mengingat anugerah Tuhan di dalam hidup kita. Jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan. Yang kedua, mari kita tetap mengandalkan Tuhan. Allah yang adalah Bapa kita adalah Allah yang maha kuasa. Ia adalah Allah yang mampu mengendalikan alam semesta, dan tidak ada kekuatan apapun yang bisa disandingkan dengan kekuasaan Allah di bumi ini. Karena itu, sebagai anak-anak Allah, ikatlah diri dalam relasi yang intim dengan Bapa kita dan andalkan Bapa saja dalam setiap pergumulan kita.
maka Bapa kita akan menolong setiap anak-anaknya yang mau berseru dan berharap kepadanya. Yang ketiga, mari kita muliakan Tuhan melalui sikap hidup kita. Mari kita menunjukkan karakter kita sebagai pewaris kerajaan Allah, sebagai warga kerajaan Allah. Hiduplah dalam kasih, hiduplah dalam penuh belas kasihan kepada orang lain, dan mari kita hidup dalam pengendalian diri. Dan yang keempat, wartakanlah kabar kasih karunia ini kepada teman, sahabat kita, sehingga mereka pun beroleh kesempatan untuk menikmati privilege dan kehidupan kekal yang disediakan bagi setiap orang yang mau percaya kepadanya. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, sungguh kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar bersama-sama pada pagi hari ini. Melalui firman-Mu Tuhan, kami diingatkan kembali tentang keberadaan kami sebagai anak-anak Allah. Ketika kami percaya kepada Tuhan, ketika kami menerima Engkau sebagai Allah dan Juru Selamat kami, maka kami oleh karena kasih Tuhan, Engkau melayakkan kami untuk kami menjadi anak-anak Tuhan. Engkau mengangkat kami menjadi milik kepunyaan Tuhan. Dan sebagai anak-anak Tuhan, sungguh Engkau menganugerahkan janji-janji yang luar biasa dalam kehidupan kami. Engkau menganugerahkan kehidupan yang kekal. Engkau mewariskan kerajaan surga. Dan Engkau juga mengaruniakan berkat-berkat yang berkelimpahan yang boleh kami nikmati senantiasa di dalam kehidupan kami. Ajarlah kami Tuhan untuk mengingat setiap kebaikan Tuhan, sehingga kami beroleh hidup bijaksana dan kami melakukan apa yang benar seturut dengan kebenaran firman-Mu, dan hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Berikanlah juga kerinduan bagi kami untuk kami mewartakan kabar kasih karunia ini kepada orang lain, sehingga setiap orang yang mendengarkan juga beroleh keselamatan. Mereka bisa menikmati hak istimewa yang Tuhan anugerahkan bagi setiap anak-anak yang mau percaya kepada-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Bapa, pada pagi hari ini kami akan kembali melakukan segala tugas tanggung jawab pekerjaan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan Kau memelihara kehidupan kami melalui pekerjaan dan usaha yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Berikanlah kami hikmat kebijaksanaan, berikan kami kejujuran, hati yang dipenuhi oleh kasih dan damai sejahtera Tuhan, sehingga setiap tanggung jawab yang Tuhan beri bagi kami bisa menyelesaikan dengan baik. Dan ajarlah kami juga Tuhan untuk mempergunakan kesempatan-kesempatan, talenta-talenta hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kami, untuk kami kembali melayani Tuhan, untuk kami kembali mengasihi Tuhan dengan keberadaan hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan bagi keluarga kami. Kami berdoa bagi suami, istri, anak-anak kami, orang tua kami. Tutup bungkus kehidupan keluarga kami dengan kuasa darah Kristus. Luputkanlah kami dari segala mara bahaya, kecelakaan, sakit, penyakit. Dan biarlah keluarga kami senantiasa dipenuhi oleh sukacita, damai sejahtera, dan berkat-berkat ilahi. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Bapa yang di surga, kami akan memulai hari ini di dalam kasih karunia Tuhan. Biarlah kami boleh menikmati kasih karunia demi kasih karunia Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Biarlah sukacita yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kami di dalam Kristus Yesus dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas bagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat menikmati berkat-berkat Tuhan hari ini. Shalom.